إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 36 Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana tentang kebaikan dan kejelekan. Bagaimana seseorang melakukan kebaikan dan melakukan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "La tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidak serupa, tidak sama kebaikan. Yang kebaikan tersebut adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa dan ketika seorang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan kejelekan, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari kemaksiatan tersebut Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk seseorang melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangat ridha dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengannya. Lebih-lebih apabila kebaikan tersebut ketika seorang melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada makhluk siapapun itu dan apapun itu, maka ketika seseorang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Sebaliknya, ketika seseorang berbuat kejelekan kepada orang lain, mengusik, mengganggu, menyakiti baik fisik, kehormatan, apa yang dimiliki, maka itu semua tidak Allah Subhanahu wa taala ridha, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tastawi, keduanya tidak serupa. Mau orang menganggap hal biasa, mau orang menganggap hal yang lumrah, perintah dan larangan tidak sama. Yang diridhai dan yang dimurkai oleh Allah tentu beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sesuatu yang pasti terjadi antar manusia, siapapun itu, maka apabila tidak mengganggu maka dia diganggu, dia tidak mengusik maka dia diusik, dan ini adalah suatu kelaziman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kita mendapatkan gangguan, bagaimana sikap kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah orang-orang yang berbuat kejelekan kepada engkau dengan kebaikan.
dengan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang melakukan kepada engkau dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balaslah orang tersebut dengan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan cara memberi maaf, sehingga apa yang telah dia lakukan kita berikan maaf kepadanya. Dan yang kedua, yang di hati kita bersihkan dari apa yang telah dia lakukan, dan kemudian kita berbuat kebaikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang berbuat kejelekan kepada engkau, mau bagaimanapun perbuatan kejelekannya, apabila engkau balas dengan kebaikan, apabila engkau maafkan, apabila engkau berbuat baik kepadanya dengan akhlak yang mulia, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala jamin akan menjadi orang yang dekat dengan engkau dan akan menjadi orang yang selalu melindungi engkau. Karena pada hakikatnya manusia, mau bagaimanapun akhlaknya, pasti di dalam dirinya ada bibit kebaikan. Beda dengan syaitan, beda dengan bangsa jin yang mereka benar-benar jelek, sehingga mau kita bagaimana bersikap kepada mereka, mereka tidak akan peduli terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Akan tetapi manusia yang mereka sama dengan kita, pasti di dalam hatinya ada kebaikan. Kebaikan yang kita berikan kepadanya pasti akan berpengaruh. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah beliau satu ketika marah ketika mendapati bahwasanya putrinya telah dituduh oleh seseorang yang orang tersebut senantiasa mendapatkan subsidi dari Abu Bakar. Orang ini berani menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan keji. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah akan saya putus kebaikan yang telah saya berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur ayat ke-22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, tidak layak untuk seseorang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keluasan untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang dekat dengannya, kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang telah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia melapangkan dadanya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah engkau tidak mau apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadamu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, beliau langsung menjawab, bala ya Rabbi, bala ya Rabbi, tentu ya Allah, saya ingin mendapatkan ampunan dari engkau. Sehingga beliau pun kembali melakukan kebaikan yang sebelumnya dia lakukan. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kerabat-kerabatnya yang wajib dia bersilaturahmi kepadanya memutus hubungan silaturahmi dengannya. Padahal dia berbuat baik kepadanya. Bahkan mereka berbuat kejelekan kepadanya. Akan tapi saya bersabar. Dan mereka berbuat kejahilan kepada dirinya. Dan senantiasa saya berbuat baik kepadanya. Dan senantiasa saya menghubungi dan senantiasa menjalin tali silaturahmi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqul laka annama tusifuhum al-mallah. Apabila seperti apa yang kau nyatakan, maka seakan-akan engkau lemparkan kepada mereka
bara ataupun debu yang sangat panas. Dan apabila engkau senantiasa melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan engkau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang sesudahnya, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidaklah mampu melakukan hal tersebut, yakni kejelekan dibalas dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar dengan kesabaran yang luar biasa. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah mampu melakukan hal tersebut kecuali mereka-mereka yang memiliki bagian yang besar, yaitu mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menekan egonya dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun yang dikatakan manusia tidak peduli, yang penting dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Para nabi ridwanullahi alaihim, para nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah mereka penuh dengan bagaimana mereka membalas kejelekan dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu nabi yang ketika nabi tersebut mendakwai kaumnya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi tersebut ditolak dakwahnya. Kaumnya membangkang, bahkan membalas nabi tersebut dengan pukulan sehingga nabi tersebut berdarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana nabi tersebut mengusap keningnya dan mendapati di tangannya ada darah yang keluar dari keningnya. Apakah nabi tersebut marah? Apakah nabi tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia dibinasakan? Kalla tidak, sekali-kali tidak. Nabi tersebut malah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Kaumku melakukan hal tersebut karena mereka tidak mengetahui hakikat apa yang saya bawa. Sebaliknya apabila mereka mengetahui apa yang saya bawa, niscaya mereka termasuk orang-orang yang mendukung dakwahnya nabi tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam sirah nabawiyah penuh dengan kisah bagaimana beliau memberikan maaf dengan maaf yang luar biasa. Bahkan tidak ridha apabila ada orang yang binasa dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr ad-Dawsi, salah seorang kabilah dari negeri Yaman yang sangat besar, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada kaumnya. Tufail yang apabila dia berkhutbah semua kaumnya tunduk patuh dengan orasi yang disampaikan oleh Tufail. Akan tetapi ketika beliau berdakwah dengan dakwah tauhid, apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Daus kaumku, mereka menolak dakwahku. Kutuklah mereka, binasakanlah mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana nabiyyur rahmah." Sesungguhnya saya adalah nabi rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk semesta alam. Dan saya bukanlah orang yang suka mengutuk, dan saya bukanlah orang yang senantiasa mendoakan kejelekan untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan,
Allahumma hdi Dausan ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, kepada kabilah Daus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali, padahal kepala sukunya sudah mengangkat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Tufail ad-Dausi kembali ke kaumnya, mendapati mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang di antara mereka yang kemudian melazimkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan bagian dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dausan, adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Dan inilah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Kejelekan yang sampai kepada beliau balas dengan kebaikan. Sehingga orang-orang penghuni kota Mekah ketika melakukan kejelekan yang sangat banyak kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ketika beliau menguasai kota Mekah, mengatakan la tasriba alaikumul yaum, saya akan mengatakan kepada kalian persis seperti apa yang telah dikatakan oleh saudaraku Nabi Yusuf. Tidak ada celaan untuk kalian. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.